Shalom, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, di mana saja Anda berada, baik Anda yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian yang bukan kesaksian biasa, tapi kesaksian yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya orang yang jarang mendapatkan mimpi atau penglihatan. Saya bukan pemimpi, bukan orang yang diberikan karunia penglihatan, tetapi peristiwa ini menjadi peristiwa yang bersejarah bagi saya secara pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan iman bagi saudara yang mendengarkan video ini di mana saja Anda berada. Bapak Ibu Saudara, tentunya mimpi atau penglihatan itu tidak semua itu berasal dari Tuhan. Saya orang yang sulit percaya penglihatan, sulit percaya mimpi. Tetapi saya meyakini bahwa kalau mimpi itu dari Tuhan, pasti akan diteguhkan dan sesuai dengan firman, dan pasti ada ayat-ayat yang menuntun kita untuk semakin mengenal Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya ingin sampaikan mimpi dan penglihatan dari saya, karena mimpi dan penglihatan ini adalah mimpi yang banyak kali ditemukan oleh beberapa orang yang kita dengarkan ya, baik dari hamba Tuhan maupun umat-umat Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun ketika mendapatkan mimpi ini, mereka langsung bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, perjalanan ke neraka dan perjalanan ke surga ini yang menjadi mimpi saya, saudara. Jujur, saya paling sulit memahami atau sulit percaya orang-orang yang mendapatkan penglihatan. Trip to hell ya, perjalanan ke neraka, dan trip to heaven, perjalanan ke surga. Tetapi, saudara, saya meyakini bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menggenapkan firman-Nya di dalam Yoel pasal 2. Saya bacakan Yoel pasal 2 ayat 28-29 mengatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Ya, kalau saudara melihat di channel-channel YouTube, beberapa hamba Tuhan dari kalangan Pentakosta Karismatik menubuatkan atau menyampaikan pesan Tuhan bahwa di hari-hari terakhir, baik di tahun 2020, di masa yang akan datang, Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran dan terjadi lawatan Tuhan, dan banyak orang akan bertobat dan percaya kepada Yesus. Namun tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih karunia Tuhan. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan mimpi saya. Mimpi itu terjadi pada hari Sabtu kemarin ya, Sabtu yang lalu pada tanggal 4 Juli tahun 2020 jam 3 sore sampai jam 4 sore. Saat itu saya sedang tertidur lelap karena kecapean. Biasa Bapak Ibu, saya sedang membuat konten-konten video. Namun dalam satu peristiwa itu, saya merasa capek, lelah, dan akhirnya saya tidur Bapak Ibu ya. Saya tidur jam siang hari dari jam kurang lebih jam 1-an. Saya cukup lama tidurnya Bapak Ibu ya. Jam 1 kurang lebih jam 3 saya terlilir. Jam 3 saya itu mimpi saya mati, saudara. Meninggal karena sesak napas. Karena saya punya riwayat paru-paru Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya meninggal dalam mimpi itu karena sesak napas. Waktu sesak napas itu roh saya dibawa. Dalam mimpi itu roh saya dibawa, dan saya melihat ibu saya menangis, istri saya menangisin saya, beberapa orang di sekitar itu menangisi, dan saya melihat di dalam roh orang-orang yang menangis. Ternyata benar Bapak Ibu, kalau orang yang sudah meninggal ketika rohnya diangkat, rohnya bisa melihat orang-orang yang hidup. Tetapi kita nggak bisa melihat dunia roh, kecuali orang itu diberikan karunia penglihatan dari Tuhan. Lalu waktu roh saya diangkat, saya dibawa ke tempat yang gelap gulita, dan tiba-tiba ada seperti api, ya api penyiksaan, suasana yang suram, gelap, penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ternyata itu adalah neraka sementara atau tempat penyiksaan bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak hidup benar di dalam Tuhan. Sekalipun dia sudah percaya, sekalipun sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi ketika orang itu tidak percaya atau tidak setia kepada Tuhan, tempatnya adalah di neraka sementara atau Hades Bapak Ibu Saudara. Lalu saudaraku, beberapa waktu kemudian saya dibawa dari Hades atau tempat penyiksaan sementara atau neraka bagi orang fasik, atau yang mereka menanti penghakiman, untuk dibuang kepada
neraka yang sebenarnya, yaitu Gehenna. Saya dibawa ke suatu tempat yang terang, dari redup tiba-tiba menjadi sangat terang, dan malaikat itu menuntun saya ke sana. Tetapi ada malaikat yang menjaga pintu gerbang. Malaikat itu tidak mengizinkan saya masuk, dan dia katakan, kamu belum layak masuk ke sini. Dan di surga sementara itu yang dikenal dengan Firdaus, ya, ada yang mengatakan itu Firdaus dalam bahasa asli, ada juga yang mengatakan itu Hades, ya. Ada yang mengatakan itu Hades bagi orang-orang benar, seperti yang tertulis dalam Lukas 16 mengenai Lazarus, orang yang miskin dan orang yang kaya. Lazarus ditempatkan di surga atau yang dikenal dengan Firdaus atau surga sementara, sedangkan orang kaya itu ditaruh di Hades, ya, neraka sementara juga. Dan mereka bisa saling melihat, ya saudara, saling melihat. Untuk mereka saat ini sedang menantikan yang namanya penghakiman atau penghakiman bema tahta putih bagi orang-orang benar, dan penghakiman untuk dihukum bagi orang-orang fasik. Itu peristiwa itu seperti dalam Lukas 16 yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di situ saya dibawa dan malaikat bilang, kamu nggak layak untuk masuk sini. Dan saya melihat itu ada hanya ratusan, nggak sampai ribuan, saudara, yang masuk di surga yang sementara itu atau Firdaus. Tapi kalau di Hades itu jutaan orang-orang terkenal, orang-orang yang hebat pun masuk ke situ, Bapak Ibu Saudara. Ini nggak main-main, Bapak Ibu. Di situ saya ketakutan, saya merasa kayak gelisah hati saya. Tapi ketika saya masuk ke surga, walaupun hanya ngicipin pintu gerbangnya aja, itu saya rasa damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ternyata benar, saudaraku, seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini artinya, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau masuk surga, mau masuk kerajaan surga, itu harus menyangkal diri. Ini berbicara mengenai sangkal diri adalah perbuatan iman kita. Kita harus benar-benar menyangkal diri dengan tidak egois, tidak sombong, ya, tidak serakah, atau kita belajar untuk mengampuni orang-orang atau musuh kita. Lalu kita perlu memikul salib, itu pengorbanan Yesus sudah berkorban. Kita perlu memikul salib, artinya ketika kita diejek, nama Tuhan dihujat, kita tidak perlu membalas, kita tetap sabar dan terus mendoakan mereka. Barulah kita layak disebut sebagai murid, yaitu mengikut aku. Wow, ternyata luar benar, saudara. Benar firman Tuhan ini, bahwa lebar jalan ke neraka itu, lebar, tempatnya gelap tapi lebar, itu longgar, Bapak Ibu, longgar, dan saya bisa menikmati. Tapi waktu saya dibawa ke surga itu sempit, tempatnya sempit tapi terang beneran. Sempit tetapi di ujungnya itu penuh kemuliaan. Berarti benar yang Alkitab tulis ini nggak main-main, Bapak Ibu. Lebar jalan ke surga, lebar jalan ke neraka, sempit jalan ke surga. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, ini yang luar biasa, di dalam Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 24 mengatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bayangkan, saudara, saya udah sekian lama ikut Tuhan. Saya kurang lebih sudah 20 tahun pertobatan saya sebagai orang yang lahir baru, 20 tahun. Saya kurang lebih sudah 15 tahun umur pelayanan saya. Dan saya sudah belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu pun gak layak, saudara. Gak layak untuk masuk kepada Firdaus itu. Wah, ini benar-benar gak main-main. Ini warning untuk saya introspeksi diri. Saya perlu bagikan kepada saudara, supaya saudara lebih berhati-hati dan taat dan setia. Untuk motivasi hati kita perlu jaga. Ketika kita melayani, motivasi kita apa? Uang kah? Perpuluhan kah? Atau apa? Atau jiwa-jiwa? Atau Tuhan?